70, 80, 90-an Kenangan Masa Lalu Channel. Dalam seri ke-303 ini didukung oleh para pemain Muhammad Reza sebagai Ralintang, Wenda Lubis sebagai Kebo Anabrang, Bambang Hermanto sebagai Ratosan, Ivona Rose sebagai Sakawuni, Sulaiman sebagai Tambak Baya, Rusli sebagai Rangga Lawe, Mas Dewa sebagai Gagarangan, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Lintang dan Ratosan bertarung dengan membabi buta. Serangan-serangan mereka tidak terarah dengan baik. Seringkali pukulan ataupun tendangan mereka mengenai ruangan kosong. Hal itu karena mereka berkelahi hanya untuk meluapkan rasa dendam. Terlebih Ralintang yang mempunyai watak lebih berangasan dibanding saudaranya Ratosan. Ralintang terus berusaha menggebrak Kebo Anabrang dengan jurus-jurus pedangnya. Sementara Kebo Anabrang melayani dengan tenang serangan-serangan yang dilontarkan dua orang musuhnya. 15 jurus segera berlalu. Menginjak jurus yang ke-16, Kebo Anabrang melihat suatu kesempatan yang sangat baik. Ralintang membabatkan pedangnya ke arah leher Kebo Anabrang. Dan kali ini pun serangannya hanya menerpa ruangan kosong. Kebo Anabrang memiringkan tubuhnya sambil melompat 2 tindak ke belakang. Tapi setelah itu dia berbalik menyerang Ralintang. Ralintang gelagapan sejenak dan dia terlambat untuk menghindar. Dan saat selanjutnya, pergelangan tangannya sudah berada dalam cengkraman Aji Sapit Wajah atau Aji Yuyur Rumpung. Lepaskan tanganku, Kebo Anabrang! Lepaskan! Tidak akan kulepaskan, Ralintang. Lepaskan kataku. Awas kau, Kebo Anabrang. Aduh, kurang ajar. Ilmu apa yang kau gunakan ini, Kebo Anabrang? Ilmu membunuh musuh, Ralintang. Kurang ajar kau, Kebo Anabrang. Mau melepaskan atau tidak? Ralintang terus berontak. Dia meronta-ronta dalam cengkraman tangan Kebo Anabrang. Pergelangannya terasa sakit dan ngilu terkena jepitan Aji Sapit Wajah. Dia berusaha untuk melepaskan diri. Namun cengkraman itu semakin kuat, seperti mau remuk pergelangan tangannya rasanya. Ralintang terus berontak sambil menyumpah-nyumpah. Suatu ketika, dia mendapat kesempatan untuk membabatkan mata pedangnya. Kebo Anabrang mengelak, mata pedang meluncur deras ke samping kepalanya. Dan saat selanjutnya, Kebo Anabrang berhasil meringkus leher Ralintang. Aduh! Kau apakan leherku ini, Kebo Anabrang? Lepaskan! Lepaskan! Akan kuremukkan tulang-tulang lehermu, Ralintang. Supaya mulutmu tidak lagi mengumbar kata-kata kesombongan. Ampun! Ampun! Lepaskan aku! Lepaskan aku, Kebo Anabrang! Lepaskan leherku! Kebo Anabrang tidak memperdulikan lagi teriakan-teriakan Ralintang. Bahkan dia menjepit semakin kuat. Otot-otot lengannya sampai bermunculan keluar, bagaikan cacing-cacing tanah berwarna kebiru-biruan. Dan saat berikutnya, terdengar seperti gemertak tulang patah. Ketika Kebo Anabrang melepaskan jepitannya di leher Ralintang, tubuh Ralintang tersungkur jatuh bagaikan seonggok jerami kering. Tubuh itu lemas bagaikan tidak mempunyai tulang-tulang lagi. Seketika suasana menjadi sunyi sejenak. Kebo Anabrang menyeka peluh yang mengalir di sekitar dahinya.
Ratosan merasa sangat geram melihat kematian saudaranya. Dan Ratosan segera bermaksud menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Dengan menggenggam pedangnya erat-erat, Ratosan melompat ke depan. Mampus kau Kebu Anabrang! Hiya! Kurang ajar kau Ratosan. Pendekar busuk. Kau mau berbuat curang dan licik padaku. Biarlah aku yang akan menghadapinya, adik Kebu Anabrang. Aku tidak mempunyai urusan denganmu. Ayo minggir kau pendekar perempuan liar. Jangan ikut campur urusan kami. Kebu Anabrang harus segera mati di tanganku sekarang juga. Dia sudah membunuh 3 saudaraku. Dan dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Tapi aku tidak suka melihat seorang pendekar mau berbuat curang dan licik. Dan lagi urusan kalian bukanlah urusan pribadi. Kalian sudah berani menjadi perusuh negeri ini. Karena itu, kalian akan berhadapan dengan pendekar-pendekar Majapahit. Baiklah kalau memang begitu kemauanmu. Tapi jangan salahkan aku. Tidak biasanya aku bertarung melawan pendekar perempuan. Silahkan adik Kebu Anabrang. Istirahat barang sejenak. Pendekar dari Tuban ini agaknya bermulut besar. Biarlah aku menambah pengalamannya dalam hal ulah kanuragan. Ayo Ratosan, aku sudah siap. Aku pun sudah siap untuk membunuhmu. Hiya! Sakawuni buru-buru berkelit menghindar ketika pedang Ratosan datang menyambar beruntun. Ratosan agak terperangah. Dia sama sekali tidak menduga bahwa pendekar wanita di depannya mampu bergerak demikian cepat. Tapi kemudian Ratosan kembali memasang kuda-kudanya. Selanjutnya kembali dia menyerang lebih gencar. Dan Sakawuni menghadang serangan lawannya dengan jurus-jurus lengan seribu. Ratosan menjadi kebingungan menghadapi jurus-jurus tersebut. Beberapa kali nampak ia seperti orang kebingungan, seperti kehilangan sesuatu. Kurang ajar benar pendekar perempuan ini. Ilmu apa yang digunakannya itu? Dia mampu bergerak seperti burung serigala. Dan kadangkala lengannya nampak lebih dari satu. Aku menjadi kebingungan. Tapi aku malu sekali kalau sampai tidak dapat merobohkan seorang pendekar perempuan itu. Di mana akan kuletakkan mukaku ini? Hiya! 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 Kembali mereka bertarung dengan sengit. Lama-kelamaan Sakawuni merasa bosan. Setelah 10 jurus berlalu, Sakawuni bermaksud untuk menyudahi pertarungan. Maka segera dia melompat mundur 3 batang tombak jauhnya. Dan saat berikutnya, kedua belah telapak tangannya menutup telinga. Ratosan berhenti menyerang. Dia tahu bahwa lawannya kali ini ingin mengeluarkan jurus-jurus andalan. Dan memang benar, Sakawuni bermaksud mengeluarkan jurus-jurus angin lengan seribu. Aku ingat sekarang. Jurus angin lengan seribu. Jurus angin lengan seribu. Ya, rupanya gadis ini mempunyai hubungan yang erat dengan pendekar lengan seribu. Tapi aku tidak boleh menyerah. Biar, akan kuhadang jurus angin lengan seribu ini. Akan kuhadang dengan seluruh jiwa ragaku. Hayo Ratosan, aku sudah bosan dengan pertarungan ini. Jangan lari kau pendekar Tuban. Tahanlah jurus-jurusku berikut ini. Hiya, han, hiya, han, hiya. Ratosan bertambah kebingungan. Dia menjadi seperti kehilangan pegangan. Dia hanya bisa meloncat ke sana kemari, menghindari serangan-serangan Sakawuni. Dan akhirnya, Sakawuni memperoleh kesempatan yang sangat baik untuk menyerangkan pukulannya. Ratosan melompat tinggi ke udara, tapi sebelum kakinya kembali menjejak tanah, telapak tangan Sakawuni sudah menyodok ulu hatinya.
Sudahlah, Nini Sakauni. Tidak perlu kita kejar. Biarkan saja dia menyelamatkan dirinya. Dia pasti akan melaporkan kepada junjungannya. Biarkan saja. Namun begitu kita jangan sampai hilang kewaspadaan. Marilah kita mengadakan persiapan. Kita kumpulkan prajurit-prajurit Majapahit. Karena sewaktu-waktu Ranggalawe bisa datang bersama pasukannya. Kurang ajar pendekar wanita itu. Rupanya orang-orang Majapahit banyak yang mempunyai ilmu tinggi. Maafkan aku, Kakang Ralintang, Kakang Raglati, dan Ratati. Aku terpaksa tidak bisa membalaskan sakit hati kalian. Sekarang aku sendiri dalam keadaan terluka parah. Tepian Sungai Tambak Beras masih cukup jauh dari sini. Apakah aku masih kuat berjalan ke sana dan melaporkannya kepada Kakang Ranggalawe? Bagaimanapun, aku harus mencobanya. Aku harus terus berjalan dan menemui Kakang Ranggalawe. Dadaku seperti mau meledak. Seperti ada sepungkah hawa dingin mendesak ke sana kemari. Kakang Ranggalawe, ketiwasan Kakang, ketiwasan. Malam masih terus mengalir perlahan-lahan menuju muara pagi. Dua buah bayangan nampak berjalan mengendap-endap ke arah tenda perkemahan Ranggalawe. Mereka kelihatan berbisik-bisik sebentar. Kemudian salah seorang di antaranya menguak pintu tenda. Gusti Ranggalawe. Ada apa, Tambak Baya? Masuklah. Hamba kira Gusti masih tidur. Ada yang ingin kau laporkan kepadaku? Ralintang dan Ratosan tidak ada di dalam tendanya, Gusti. Mungkin mereka sedang memeriksa suasana di sekitar tepian Sungai Tambak Beras ini. Tidak, Gusti. Kami berdua sudah mencari ke sana kemari. Bahkan kami sekarang mengkhawatirkan keadaan mereka. Siapa tahu mereka berdua nekat pergi ke Bukit Surataru malam ini. Ya, memang hal itu bisa terjadi. Ralintang dan Ratosan ku kenal dengan cukup baik. Mereka adalah dua pendekar yang cukup berani, tapi seringkali kurang perhitungan. Ya, kalau begitu kita harus berbuat sesuatu. Kita harus mencari mereka sampai ketemu. Lihat ke garangan. Siapa itu? Ada apa, Kakang Tambak Baya? Ada orang berjalan perlahan-lahan menuju ke tenda perkemahan Gusti Ranggalawe. Kalau mencurigakan, tangkap saja dia. Ayo ke garangan. Kita lihat siapa orang itu. Mari, Kakang Tambak Baya. Garangan dan Tambak Baya melompat meninggalkan tenda perkemahan Ranggalawe. Sebentar kemudian mereka pun sudah tiba di depan orang yang mereka curigai. Tapi mereka terkejut begitu melihat bahwa ternyata orang itu adalah Ratosan.
Dan mereka lebih terkejut lagi ketika melihat Ratosan dalam keadaan luka parah. Tambak Baya dan Gagarangan segera memapah Ratosan menuju ke tenda perkemahan Rangga Lawe. Kau terlalu sembrono, Ratosan. Kau dan Ralintang terlalu berani. Aku sudah memberi peringatan kepada kalian. Janganlah terburu nafsu. Majapahit memiliki banyak pendekar yang cukup tangguh. Ampun, Gusti Ranggalawe. Kami sudah tidak sabar lagi. Di mana saudaramu Ralintang sekarang? Kakang Ralintang sudah terbunuh, Gusti. Kakang Ralintang terbunuh oleh Kebu Anabrang. Ampun, Gusti. Hamba sudah tidak kuat lagi. Ampun, kami tidak bisa lagi menemani Gusti berjuang menghadapi Majapahit. Kurang ajar Kebu Anabrang. Mereka sudah membunuh teman-temanku yang terbaik. Ralintang, Ratosan, Ragelatik, dan Ratati semuanya terbunuh. Gagarangan! Dan kau, Kakang Tambak Baya. Ya. Cepat siapkan pasukan Tuban. Kita serbu Bukit Surataru sekarang juga. Malam belum lagi menyelesaikan kisahnya. Sinar bulan semakin lemah mengambang di langit sebelah barat. Fajar belum lagi menyingsing. Tapi tepian sungai Tambak Beras seketika menjadi hiruk pikuk. Tambak Baya dan Gagarangan menyiapkan pasukan Tuban. Rangga Lawe segera mengenakan pakaian keprajuritan. Dan sebentar kemudian, dia pun naik ke atas punggung Nila Ambara. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Rangga Lawe? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Puluhan kenangan masa lalu channel. Dalam seri ke-304 ini didukung oleh para pemain Sulaiman sebagai Tambak Baya, Mas Dewa sebagai Gagarangan, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Wenda Lubis sebagai Kebo Anabrang, Ivonero sebagai Sakawuni, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Rusli sebagai Rangga Lawe, Mas Niko sebagai Nambi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati.
Tepian sungai Tambak Beras masih diliputi keremangan malam. Wajah bulan yang pucat mengapung di langit bagian barat. Fajar belum lagi menyingsing ketika Ranggalawe memerintahkan agar pasukan Tuban berangkat menuju Bukit Surataru. Ayo bangun prajurit Tuban, bangun semuanya. Ayo bangun semuanya. Bangun dan berkumpul di depan tenda perkemahan Gusti Ranggalawe. Bangun, bangun semuanya. Ayo bangun semua. Prajurit-prajurit Tuban segera berkumpul di depan tenda perkemahan Ranggalawe. Tak lama kemudian Ranggalawe muncul dan sudah lengkap berpakaian keprajuritan. Keris Megalamat terselip di pinggangnya. Ranggalawe tidak mau menunggu lebih lama lagi. Dia buru-buru melompat ke atas punggung Nila Ambara, kuda kesayangannya. Dan setelah menengok ke sana kemari, Ranggalawe kemudian melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Tambak Baya dan Gagarangan. Ya, berangkat. Kita berangkat. Ya, kita berangkat. Kita menuju ke Bukit Surataru. Ayo, ayo, ayo. Fajar belum lagi menyingsing ketika pasukan Tuban berangkat meninggalkan tepian sungai Tambak Beras. Berkuda paling depan adalah Ranggalawe yang bertindak selaku senopati perangnya. Ranggalawe didampingi Tambak Baya, sementara Gagarangan mengawal barisan di bagian belakang. Pasukan Tuban terus berkuda menuruni lereng-lereng bukit dan sebentar kemudian sudah mencapai kaki Bukit Surataru. Bukit Surataru masih diliputi kelengangan. Sisa-sisa malam masih terus mengalir perlahan-lahan. Cahaya merah mulai nampak semburat di langit belahan timur. Kebo Anabrang masih terlena dalam tidurnya ketika mendadak dua orang penunggang kuda datang menghampirinya. Adik Kebo Anabrang. Bangunlah, Adik Kebo Anabrang. Kau, Kakang Kamandanu? Ada apa, Kakang? Kami melihat ada banyak orang-orang berkuda menaiki kaki Bukit Surataru. Apakah mungkin mereka pasukan dari Tuban, Kakang? Sudah jelas mereka adalah pasukan dari Tuban. Kita harus segera mengadakan persiapan, Adik Kebo Anabrang. Baik, Nini Sakauni. Ayo kita kerahkan orang-orang Majapahit untuk menyambut kehadiran mereka. Kurang ajar Ranggalawe. Masih pagi buta seperti ini mengajak bertarung. Awas ke orang-orang Tuban. Akan kubuat darah kalian membasahi punggung Bukit Surataru. Kebo Anabrang, Arya Kamandanu dan Sakawuni
segera membenahi pasukannya. Mereka buru-buru mengadakan persiapan untuk menghadapi segala kemungkinan. Ada yang mempersiapkan senjatanya, ada yang mempersiapkan kuda-kuda tunggangan mereka, dan ada pula yang membenahi tenda-tenda perkemahan bekas tidur semalam. Ketika mereka tengah sibuk mengadakan persiapan, mendadak pasukan Tuban datang menyerbu. Dan akhirnya terjadilah pertarungan sengit antara pasukan Tuban melawan pasukan Majapahit. Pasukan Majapahit yang jumlahnya jauh lebih kecil merasa terjepit. Kebo Anabrang mengamuk, berusaha memberikan bantuan prajurit-prajuritnya yang semakin terdesak. Demikian pula Arya Kamandanu mengamuk dengan pedang naga puspanya, sementara Sakawuni menggunakan jurus-jurus angin lengan seribu. Sekalipun pasukan Tuban banyak yang terbunuh, namun karena jumlah mereka memang cukup besar, hal itu tidak membuat serangan-serangan mereka menjadi kendor atau melemah. Bahkan sebaliknya, orang-orang Tuban yang sudah begitu menggandrungi pribadi Ranggalawe bertarung mati-matian, bertempur dengan semangat membaja. Celaka Sakawuni, kita tidak bisa terus bertahan. Benar Kamandanu, jumlah mereka jauh lebih besar. Kalau terus berusaha untuk bertahan, kita semua akan binasa di punggung bukit ini. Kau tidak melihat adik Kebo Anabrang? Dia berusaha memberikan bantuan kepada prajurit-prajurit kita yang semakin terdesak. Kulihat dia tadi bertempur di sayap kiri pasukan. Hei, lihat Sakawuni. Sana, lihat arah telunjukku ini. Oh, ada orang-orang berkuda menuju kemari, Kamandanu. Mungkinkah mereka itu prajurit-prajurit Majapahit yang dikirim untuk membantu kita? Ayo, kita lihat saja Sakawuni. Ya. Rupanya benar apa yang dikatakan Sakawuni. Orang-orang berkuda itu memang prajurit-prajurit Majapahit yang sengaja dikirim oleh Sang Prabu Kertarajasa untuk membantunya. Mereka berjumlah tidak kurang dari 2.000 orang. Mereka dipimpin oleh Lembu Sora, Nambi, dan Sang Ramapati. Begitu melihat pasukan Majapahit bertarung melawan pasukan Tuban, mereka segera datang menghambur ke tengah peperangan. Ranggalawe, aku mau bertemu dan berbicara dengan Ranggalawe. Mana Ranggalawe? Ranggalawe, majulah ke depan. Saya Lembu Sora ingin bicara denganmu. Ada apa, Paman Lembu Sora? Mengapa Paman Lembu Sora menghentikan pertarungan ini? Ingat Ranggalawe, kalau kau masih juga memerintahkan pasukanmu untuk bertarung melawan prajurit-prajurit Majapahit, itu berarti kau menantang kekuasaan Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Perang sudah pecah, Paman Lembu Sora. Sudah banyak jatuh korban. Sudah banyak darah mengalir membasahi tanah. Mengapa Paman Lembu Sora mundur ke belakang? Rasanya saya tidak perlu menjawab pertanyaan Paman. Aku masih ingin memberimu kesempatan sekali lagi, Ranggalawe. Kalau kau mau menyerah, mau memperbaiki kesalahanmu, itu akan lebih baik. Aku bersedia membawamu menghadap Gusti Prabu Kertarajasa dan memohonkan ampun pada beliau. Hal ini untuk mencegah agar jangan sampai korban jatuh lebih banyak lagi. Perang saudara seperti ini tidak ada manfaatnya, Ranggalawe. Ingatlah rakyat kecil. Ingatlah prajurit-prajurit kecil yang tidak tahu apa-apa. Paman Lembu Sora, saya sudah tidak mungkin mundur lagi, sekalipun hanya sejengkal. Kami semua orang-orang Tuban tidak akan menyerah.
Kami sudah bertekad untuk membela harga diri kami sebagai pendekar-pendekar Tuban, Paman. Dengar, Ranggalawe. Gusti Prabu sebenarnya sangat menyayangimu. Sebelum berangkat ke Sungai Tambak Beras ini, beliau berkali-kali berpesan padaku. Beliau berharap agar aku bisa membujukmu, mengembalikanmu ke jalan yang benar. Sudahlah, Ranggalawe. Hentikanlah angan-anganmu yang lantur tiada batasnya itu. Luruskanlah kembali jalan pikiranmu. Kembalilah ke pangkuan Majapahit. Kami semua akan rela menerima kehadiranmu kembali. Terima kasih, Paman. Tapi sayang sekali, Ranggalawe tidak mungkin menjilat ludahnya kembali, Paman. Saya sangat menghargai maksud baik Paman Lembu Sora. Tapi maaf, saya tidak mungkin dibujuk ataupun dipaksa untuk menyerah. Kami semua akan menyerah kalau sudah tidak bernyawa lagi, Paman. Kau memang keras kepala, Ranggalawe. Saya hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh hati nurani saya, Paman Lembu Sora. Sudahlah, Paman. Sekarang ini saya hanya ingin bertemu dengan Nambi. Mana itu Nambi? Mana? Suruh dia keluar untuk menemui Ranggalawe. Jangan hanya bersembunyi di balik prajurit-prajurit Majapahit dan di balik kebesaran Gusti Prabu Kertarajasa. Suruh Nambi keluar, Paman! Belum selesai Ranggalawe mengucapkan kata-katanya, mendadak terdengar derap kuda mendekat. Nambi datang dengan mengendarai kuda yang bernama Brahma Cikur. Brahma Cikur menguak kerumunan kuda-kuda yang lain. Kemudian dengan gagahnya tampil di depan Ranggalawe. Apakah kau mencari-cari aku, Ranggalawe? Bagus. Bagus, Nambi. Rupanya kau masih mempunyai rasa malu juga. Sekarang inilah saatnya kita melakukan suatu tindakan yang menentukan, Nambi. Di tengah medan peperangan inilah nanti kita akan diuji. Apakah kita hanyalah manusia-manusia kerdil dan berjiwa busuk, atau sebaliknya kita adalah satria-satria yang pantas memperoleh kehormatan. Jangan terlalu yakin, Ranggalawe. Kita semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di tengah medan peperangan, Ranggalawe. Kalau kau seorang pengecut, kau pasti akan melarikan diri, Nambi. Nanti kita akan lihat siapakah Nambi itu sebenarnya. Apakah benar dia orang yang berjasa untuk membangun Majapahit? Ataukah hanyalah seorang yang pandai bicara dan pandai memerintah saja? Kau pasti akan binasa di dalam kesombonganmu, Ranggalawe. Ayo, tunggu apa lagi? Serang mereka! Asmi kaum pemberontak! Serbu! Kembali pertempuran sengit terjadi antara pasukan Tuban melawan pasukan Majapahit yang sekarang jumlahnya lebih dari 2.000 orang. Keadaan mereka menjadi seimbang. Tapi makin lama pasukan Tuban kelihatannya semakin terdesak. Hal itu karena mereka sudah banyak yang lelah setelah terjadi pertempuran beberapa kali. Sebaliknya, pasukan Majapahit kelihatan masih sigar bugar. Mereka bertarung dengan gagah berani dan penuh semangat. Prajurit kita semakin terdesak, Gusti Ranggalawe. Kita harus terus memberikan perlawanan sampai titik darah penghabisan Kakang Tambakbaya. Keadaan kita serba tidak menguntungkan, Gusti. Lebih baik kita mencari medan pertempuran yang lain, Gusti. Mencari medan pertempuran yang lain? Apa maksudmu, Kakang Tambakbaya? Kita mundur saja, Gusti Ranggalawe. Kita mundur, dan kemudian kita mengadakan perlawanan di tepi Sungai Tambak Beras. Di sana medan jauh lebih sulit. Di sana kita bisa terus mengadakan perlawanan sambil bersembunyi di balik bongkahan-bongkahan batu, Gusti. Bagus. Usulmu cukup bagus, Kakang Tambakbaya. Baiklah, ayo, perintahkan agar pasukan Tuban mundur. Mundur! Pasukan Tuban, mundur! Apa yang mereka lakukan itu, Kebo Nabrang?
Mengapa tiba-tiba mereka mengundurkan diri dari medan peperangan? Kita kejar saja mereka, Paman Lembu Sora. Jangan sampai mereka mendapat kesempatan untuk istirahat. Baik, Kebo Anabram. Ayo, perintahkan agar prajurit-prajurit kita mengejar orang-orang Tuban itu. Ayo, kejar mereka! Kejar orang-orang Tuban itu! Jangan biarkan mereka lolos! Kejar dan bunuh mereka semua! Mana itu Nambi? Ayo keluar kau Nambi! Keluar kau manusia pengecut! Ini aku Ranggalawe! Hadapilah Ranggalawe! Jangan hanya bersembunyi di balik pasukanmu Nambi! Siapa yang mengatakan Nambi seorang pengecut? Sekarang kita akan berhadapan, Ranggalawe. Kita akan bertempur sebagaimana dua orang pendekar. Bagus! Bagus! Saat inilah yang kutunggu-tunggu, Nambi! Iya! Oh, iya! Iya! Nambi terus menerjang dengan kudanya Brahma Cikur. Dan pada saat yang hampir bersamaan, Ranggalawe berkelit. Kudanya Nila Ampara sampai merengkek keras, dan kedua belah kaki depannya terangkat ke udara. Tapi secepat kilat, Nila Ampara membalikan punggungnya, dan Ranggalawe berbalik menyerang Nambi. Keris Megalamat berada dalam genggamannya. Nambi! Keris Megalamat bermaksud menyambar leher Nambi. Nambi sempat berkelit, tapi kudanya Brahma Cikurlah yang menjadi korban. Binatang itu meringkik keras, tubuhnya bergoyang-goyang sebelum kemudian roboh binasa. Pada serangan berikutnya, mendadak Arya Kamandanu datang, dan Nambi selamat dari ancaman bahaya maut. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi dengan Arya Kamandanu? Apakah dia akan berhadapan dengan Ranggalawe? Dan bagaimana akhirnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Puluhan Kenangan Masa Lalu Channel.